قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir. Siapa alladzina? Ka'abi Jahlin, seperti Abu Jahal, wa Abi Lahabin, dan Abu Lahab, wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Sawa'un, itu sama saja, alaihim, atas mereka orang-orang kafir. A'adzartahum, apakah engkau memberi peringatan terhadap mereka, am lam tundirhum, atau tidak kamu beri peringatan terhadap mereka, la yu'minuna, itu mereka tetap tidak akan beriman. Sawa'un alaihim a'andarotahum bitahqiqil hamzataini, yaitu dengan menjelaskan dua hamzah, menerangkan, bacaannya diterangkan dua hamzah, jadi a'andarotahum wa ibdalil tsaniyah, dan mengganti yang kedua alifan dengan alif, wa tashiliha, dan mensejajarkan keduanya, wa idkhali alifi bainal musahhilati, dan memasukkan alif di antara yang disejajarkan, wal ukhra, dan yang lain, wa tarkuhu, dan meninggalkan terhadap ukhra. Jadi kata Imam Al-Jalal, a'andartahum ini bisa dibaca dua, bisa dibaca a'andartahum, bisa dibaca anzartahum. Dua alif dua hamzah ini bisa ditampakkan semua bacaannya. Bisa yang kedua itu alif pertama dihidupkan, yang kedua itu menjadi ganti, jadi boleh, itu bisa dua bacaan. Jadi di sini firman Allah yang ayat yang ke-6 ini, Allah telah menegaskan bahwasanya orang-orang kafir itu seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang lainnya itu, mau diingatkan ataupun tidak, mereka itu tidak akan pernah mau beriman. Li'ilmillahi minhum zalika am lam tundirhum la yu'minun, li'ilmillahi minhum, karena Allah tahu minhum, terhadap mereka, zalika itu, fala tatma' fi imanihim wal inzaru i'lamu ma'at takhwif. Fala tatma', maka jangan mengingatkan terhadap orang-orang kafir itu, kita jangan terlalu berharap. Fala tatma', jangan terlalu berharap fi imanihim, di dalam keimanan mereka. Wal inzar, dan adapun maksud dari peringatan di sini, i'lamun ma'at takhwifin, adalah pemberitahuan yang diiringi rasa kekhawatiran. Ini maksudnya begini, orang kafir itu mau diingatkan atau tidak, sama saja mereka tidak akan mau beriman. Kalau memang mereka sudah tahu tidak akan pernah mau beriman, kenapa harus diingatkan? Jadi maksudnya di sini adalah perintah dakwahnya. Ingatkan oleh kalian, tapi jangan terlalu berharap kalau dengan orang kafir. Kenapa? Karena ada kemungkinan, lebih besar kemungkinannya, meskipun diingatkan, mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa mereka tetap tidak mau beriman? Alasannya kenapa meskipun diingatkan tidak mau beriman? Jawabannya ada di
ayat yang ketujuhnya ini. Cuma di ayat ke-6 ini yang disebut dengan al-inzaru i'lamu ma'a takhwifin, yaitu memberitahukan, mengajak itu dengan rasa kekhawatiran. Artinya mengajak orang kafir ini kita tidak hanya sekedar berdakwah. Mengajak orang kafir, berdakwah kepada orang kafir itu penuh dengan resiko. Karena orang kafir ini orang Mekah itu zaman itu, mereka ini orangnya kasar. Udahlah keras kepala, kasar. Dia main dengan cara menyakiti. Artinya dakwah pada saat itu tidak bisa tenang ya. Takut dibunuh, diteror sebagainya. Itulah yang dihadapi oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Kalau dakwah hari ini kayak kita Ustadz Kiai kan enak, meja besar-besar nyaman tinggal ceramah. Makanya dakwah pertama itu kenapa Allah memerintahkan kepada Rasulullah itu wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan Muhammad ashiratak terhadap keluargamu al-aqrabin. Dakwah ke keluargamu dulu Muhammad, kata Allah. Jangan dulu keluar, diam-diam loh dakwah. Makanya dikenallah dengan dakwah secara tersembunyi, keluarga dulu dakwah. Kenapa strategi itu yang dipakai? Ya karena ini orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu orangnya kejam. Udahlah keras kepala, kejam mereka. Tidak segan-segan mereka itu menyakiti. Itu betapa sulitnya perjuangan Rasulullah saat itu. Baru setelah Islam kuat, fasda bima tu'mar, sampaikan Muhammad bima tu'mar terhadap apa yang telah diperintahkan kepadamu. Tak usah takut-takut lagi, dakwah terang-terangan. Baru setelah itu perintah itu keluar. Kapan itu? Setelah masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam Islam. Itu pendukung terkuat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sejak ada Sayyidina Umar tenang Rasulullah, punya pengawal yang kuat. Sayyidina Umar ini berani orangnya. Setan ya takut. Kebayangan Sayyidina Umar aja setan itu takut. Dengan siapa Sayyidina Umar takut? Takut dengan tapi takutnya kepada istri itu bukan takut apa Sayyidina Umar. Dia itu menghargai karena segan terhadap istrinya. Dan ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa Umar kamu begitu gagah, begitu hebat, begitu berani, tapi dengan istrimu kamu takut? Aku bukan takut dengan istriku, tetapi aku menghargainya karena dia yang menyucikan pakaianku, dia yang memasakkan makananku, yang melayaniku 24 jam. Akhirnya segan Sayyidina Umar. Jadi setan takut ke Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar takut kepada istri. Berarti lebih dahsyat istri daripada setan. Hebat perempuan ini berarti. Itu Sayyidina Umar. Jadi kalau Sayyidina Umar ini kalau dia mau lewat gitu di depan orang kafir, dia terang-terangan itu disiarkan dulu. Orang-orang kafir, nanti jam 7 pagi aku akan lewat. Misal jalan Tunas Harapan misalnya. Siapa yang mau menghadang, yang ingin putus lehernya, silakan dihadang. Itu Sayyidina Umar. Tidak takut sama sekali. Tidak mana ada berani. Takkan ada berani menghadang dia. Hebat. Berani. Sejak itu Rasulullah berdakwah terang-terangan. Jadi kata ayat ini, dakwah lakukan, tetapi jangan terlalu banyak berharap. Di penuh kekhawatiran Rasulullah itu. Perjuangan Rasulullah itu sangat luar biasa di dalam menyebarkan agama ini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. Khatamallahu, sungguh Allah telah mengunci ala qulubihim, atas hati-hati mereka orang-orang kafir. Ay taba'a 'alaiha wastawsaqa fala yadkhuluha khairun. Taba'a 'alaiha,
telah menutup, wastausaqa dan mengunci. Jadi kalau toba'a itu kayak gini Pak. Ini toba'a. Ini ada gelas, ada tutup di atasnya, tutup kan. Ini toba'. Artinya kalau tutup sekedar tutup itu masih bisa ada kemungkinan untuk terbuka. Tetapi kalau wastausaqa itu artinya berkunci, dia dikunci. Kayak model gini. Sampean masukkan es ke dalam plastik, kemudian dipintal plastiknya itu, kira-kira airnya bisa keluar tidak? Tidak bisa. Itulah hati orang-orang kafir itu diperbuat oleh Allah. Kenapa mereka tidak bisa menerima petunjuk? Kenapa mereka tidak bisa menerima hidayah? Karena mereka telah dikunci oleh Allah. Hatinya telah ditutup kemudian dikunci, maka tidak bisa lagi mereka menerima hidayah petunjuk. Mau mendengarkan nasihat seperti apapun, mau melihat bukti-bukti kebenaran apapun, mereka tetap selalu mengingkari. Itulah orang-orang kafir. Itu arti wastausak, la yadkhuluha, maka tidak akan pernah masuk terhadap orang-orang kafir khairun, apa kebaikan. Tidak bisa, percuma. Jadi diingatkan atau tidak, kata ayat 6, mereka tidak akan pernah mau beriman. Alasannya kenapa? Yang pertama, karena Allah telah menutup hati-hati orang kafir. Yang kedua, wa ala sam'ihim, Allah juga telah menutup terhadap kuping mereka. Ai mawadhi'is sama', yaitu tempat-tempat pendengaran mereka. Ini kuping. Jadi kupingnya ini mendengar. La yantafi'una bima yasma'una. Mendengar mah kupingnya. Ada tuli mah. Tapi la yantafi'una, tidak bisa mereka itu mengambil manfaat bima yasma'una, dari apa-apa yang mereka dengarkan. Kan dengarkan mah dia ceramah. Ada ceramah-ceramah. Jadi tidak ada pengaruh apapun. Tidak ada pengaruh sama sekali. Inilah yang dimaksud dari pendengaran mereka itu tidak bisa digunakan untuk mengambil manfaat dengan apa yang mereka dengarkan minal haqqi, dari kebenaran. Tak bisa mendengarkan, tak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengarkan itu, dan nyatanya apa? Dari kebenaran. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka gisawatun ay ghita'un, yaitu tertutup. Fala yubsiruna al-haqqa, maka sungguhnya mereka la yubsiruna, itu tidak bisa melihat al-haqqa, terhadap kebenaran. Matanya juga sama, tak bisa dia melihat kebenaran. Kenapa? Ini karena sudah ditutup oleh Allah. La yubsiruna al-haqqa wa lahum, dan bagi mereka orang-orang kafir ada bud azimun, yaitu siksa azimun yang sangat besar. Ai qawiyun daimun, itu qawiyun yang sangat kuat, daimun dan tetap, istimrar. Siksaan mereka itu terus menerus, tidak akan terputus-putus. Orang kafir itu siksa nanti di neraka selama-lamanya sudah. Tidak ada breaknya, tidak ada. Tidak ada masa istirahat, cuti. Oh cuti loh, siksaan biar minggu ini. Tidak ada. Full itu. Sampai selama-lamanya. Tiada batas dan tanpa batas. Selamanya. Kalau kita orang beriman kan enggak. Sekarang lagi dicuci, misal nanti di neraka kita ada bagian, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak dapat bagian masuk neraka, cuma kan dicuci loh, nunggu bersih. Setelah bersih, diangkat masuk sok ke dalam surga, dah bertetangga. Jadi di surga itu nanti orang tuh biasa kayak kita tuh begalor, yang satu datang ke yang lain, si A nanya ke si B, kakek masuk surga kita? Iyalah, takkan cuma kakek. Apa amal kakek tak setuju? Wah, cek sopu kami semua penutup masjid. Itu begalor. Aduh, kita tak masuk ini.
Ayo kapan lebat siratul mustaqim langsung kok tak pukul. Arab yuk. Iki aku ya tuh orang ulang bodoh. Ayo kan model itu. Jadi biarpun di surga nanti orang saling berkunjung. Itu ayat yang ketujuh. Dari kesimpulan dari dua ayat yaitu 6 dan 7 ini bahwasanya meskipun Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk berdakwah, memberi peringatan kepada orang-orang kafir, tetapi ini adalah sekedar merupakan sebuah misi dakwah. Akan tetapi kata Allah, jangan terlalu berharap kaum Muhammad terhadap dakwahnya kepada orang-orang kafir ini. Kenapa? Karena orang-orang kafir ini dia meskipun punya pendengarannya tidak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan hidayah, untuk dapat mendengarkan kebenaran. Punya mata juga tidak bisa digunakan untuk melihat kebenaran. Kenapa itu semuanya bisa? Karena aku kata Allah. Karena Allah telah menutup terhadap hati mereka itu, telah mengunci terhadap hati mereka itu. Mereka itu memang sudah dicap, diponis oleh Allah termasuk kelompok-kelompok manusia yang tidak bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ayat ke-8, 8, 9 dan seterusnya ini spesifik, ini akan membahas tentang karakteristik orang-orang munafik. Jadi kalau 1 sampai 5 itu karakteristik orang yang beriman, tanda-tanda orang yang beriman itu ada 6 di situ tuh yang kita bahas. Terus 6 dan 7 itu orang kafir. Terus yang keterkaitan ke sini itu 8 dan selanjutnya ini orang munafik nanti. Jadi karakteristik seperti apa orang munafik itu? Seperti apa bahayanya orang munafik itu? Jadi orang munafik ini adalah orang yang lain di mulut, lain di hati, lain di hati, lain di mulut, lain di mulut, lain di hati. Ya pada boy. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun biha ar-wabailha al-mustafa wal-murtada wabnahuma Akata Rabbna
لوالدينا ربي ومولودنا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع dan mana lak bitisabir minna nada bi kulli suli salla wa sallam alaihi antal abdi wa ali adada tansisubi wa عدد تخصيص به والحمد لله بالبدء والثناء يا ربنا اعترفنا اكثرنا وآمنا على لظى أسرفنا يا ربنا بأننا أكثرنا على لظى أسرفنا اللهم صل على محمد